yang dimasukkan ke dalam salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan ibadah salatnya, bukan karena ibadah zakatnya, bukan karena amalan perbuatan yang lainnya. Akan tetapi ia dimasukkan ke dalam salah satu pintu surga Allah Subhanahu wa taala karena melakukan amalan ringan, dan ringan itu yang didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Nyentri Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita semua bahwa agar senantiasa melakukan berbagai amal kebaikan. Dan tentunya kebaikan itu dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa jadi dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu sebagai jalan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Para pemirsa Nyentri Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita nanti akan diselamatkan atau dimasukkan ke dalam salah satu surganya Allah Subhanahu wa taala karena melakukan ibadah puasa, karena kita semangat dalam melakukan sedekah, karena kita secara kontinu melakukan kewajiban sholat kita, melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Akan tetapi para pemirsa Nyentri Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saatnya nanti ada seseorang dari golongan kita yang dimasukkan ke dalam salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan ibadah salatnya, bukan karena ibadah zakatnya, bukan karena amalan perbuatan yang lainnya. Akan tetapi ia dimasukkan ke dalam salah satu pintu surga Allah Subhanahu wa taala karena melakukan amalan kecil, karena melakukan amalan ringan, dan ringan itu yang didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ra fadakhala fiha fasyariba thumma kharaja. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di tengah teriknya matahari. Pada saat bersamaan ia merasakan kehausan yang sangat-sangat haus, dan kemudian pada saat itu ia menjumpai sebuah sumur. Dari sumur tadi ia masuk ke dalam sumur dan kemudian ia minum. Kemudian ia keluar daripada sumur tadi. Setelah itu ia menjumpai fa'idzal kalba yalhatu ya'kulu thara minal atas faqala ar-rajul laqad balagha hadzal kalba minal atas misal alladzi kana balaghi. Maka setelah lelaki tadi keluar daripada sumur, ia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, mengais-ngais seolah-olah atau dengan harapan bahwa ada setitik air yang dapat meringankan kehausannya tadi. Maka lelaki tadi ini timbullah rasa iba, timbullah kasihan. Karena apa? Karena ia mengatakan bahwa karena ia merasakan sungguh anjing ini merasakan kehausan sebagaimana yang saya rasakan barusan tadi. Maka timbullah rasa ibanya, timbullah rasa cintanya terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan seorang laki-laki tadi? Kemudian fanazala bi'ra famala khuffahu thumma amsakahu bi faihi fasaqal kalbam. Maka laki-laki tadi dengan inisiatifnya ingin menolong salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amalan yang ringan, itu dengan cara masuk lagi ke sumur tadi, ia ambil air dengan sepatunya tadi. Kemudian ia kasihkan kepada seekor anjing yang kehausan tadi. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah Subhanahu wa taala bersyukur dan bersamaan ia mengampuni segala dosa-dosanya seorang laki tadi. Para pemirsa Nyentri Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu, kalaulah hanya dengan menolong seekor anjing yang notabene dalam Islam memiliki konsep hukum yang berbeda daripada binatang yang lainnya, bagaimana kalau yang kita tolong adalah orang-orang yang benar membutuhkan pertolongan kita? Bagaimana ketika kita berbuat amal soleh itu memang kepada manusia yang memang didasari kata hubbul insan, hubbul ukhuwah Islamnya. Maka sesungguhnya saya yakin dan mungkin para pemirsa Nyantri Channel juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh lebih memberikan ridhonya, memberikan rahmatnya kepada seseorang yang melakukan amal soleh kepada sesamanya dibandingkan hanya menolong seekor anjing yang notabene haram hukumnya untuk dikonsumsi. Para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu mari kita melakukan amal kebaikan, mari kita melakukan secara kontinu, melakukan amal kebaikan walaupun sedikit, walaupun ringan, akan tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.